Shalom saudara terkasih di dalam Kristus. Atas nama GKDI Jemaat Tangerang, kami menyambut kita semua di dalam ibadah online GKDI Tangerang minggu pagi ini. Tema bulan ini adalah Be Devoted to One Another. Meskipun kita tahu kita menghadapi situasi yang tidak mudah, tapi kita percaya bahwa kita masih bisa mengasihi satu sama lain dengan berbagai cara dan tanpa batasan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Dan yang kedua, kita akan memberikan persembahan kasih dan dapat langsung ditransfer di rekening yang tertera di layar ini. Dan yang ketiga, marilah kita ikuti ibadah dari awal hingga akhir. Kita mau respect kita punya Tuhan, dan kita mau beribadah dengan sepenuh hati. Karena kita percaya audiens kita adalah Tuhan, bukan manusia. Amin. Maka dari itu kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sangat bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Firman Tuhan berkata di Mazmur pasal ke-91, saya akan bacakan buat kita semua di sini. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dalam memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bersyukur firman Tuhan ini, bahwa Tuhan melindungi kita semua. Saya mengajak kita semua untuk dudukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang kau berikan pada kami. Kami bersyukur Tuhan atas perlindungan yang kau berikan pada kami Tuhan. Dan kami Tuhan ingin menyembah engkau dengan segenap hati kami. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan kami harum di hadapan engkau Tuhan. Bantu setiap dari hati kami Tuhan untuk bernyanyi, untuk menyembah engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau sertai dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah hanya Engkau saja yang kami muliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Mari kita menyembah Dia. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kami ingin memazmur. Kami ingin menyanyikan kasih setia Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau kasih setia kami untuk selama-lamanya. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati. Kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita bernyanyi sama-sama. Katakan Tuhan, ku hendak menyanyikan kasih setia. Tuhan, ku hendak menyanyikan kasih setiamu selama-lamanya. Ku hendak memasyurkan kesetiaanmu dengan mulutku sepanjang ku. Katakan Tuhan, Tuhan, ku hendak menyanyikan kasih setiamu selama-lamanya. Ku hendak memasyurkan kesetiaanmu dengan mulutku sepanjang ku hidup. Sebab kasih setiamu, oh Tuhan, bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan tegak seperti langit kepadaku selama-lamanya. Mari kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh karena Tuhan, ku hendak menyanyikan kasih setia untuk selama-lamanya Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Tuhan, ku hendak menyanyikan kasih setiamu selama-lamanya. Ku hendak memasyurkan kesetiaanmu dengan mulutku sepanjang. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, oh Tuhan, bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan tegak seperti langit kepadaku selama-lamanya. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu, oh Tuhan, bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan, tegak seperti langit kepadaku selama-lamanya. Sebab kasih setiamu, kasih setiamu, oh Tuhan, bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan tegak seperti langit kepadaku selama-lamanya. Setiamu Tuhan, setiamu Tuhan tegak seperti langit kepadaku selama-lamanya. Katakan setiamu Tuhan, setiamu Tuhan tegak seperti langit kepadaku selama-lamanya. Tepuk tangan kemuliaan Tuhan kita. Engkau Allah
yang penuh dengan kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengenal kami Tuhan. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Engkau setia pada kami Tuhan. Mari kita menyembah Dia dengan sekali lagi Tuhan. Dengan segenap hati kita. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami ingin terus menyembah Engkau. Engkau Bapa yang mengenal kami lebih dari apapun Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan lebih dari apapun. Kami ingin menyembah Engkau dengan segenap hati. Dengan sama-sama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu kami Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini kami percaya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku Dengan segenap hati kami Tuhan, kami ingin menyembah Engkau. Katakan sama-sama. Bapa, aku mengenal Engkau. mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Engkau tak peduli masa lalu kami Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Engkau ubahkan kami, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya
serahkan semua rancangan kami kepada Engkau Tuhan. Rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang cerah ini. Kembali kami bersama-sama sebagai satu jemaat untuk datang kepada Engkau, merendahkan diri, merendahkan hati kami untuk mendengarkan sabdamu yang kudus. Urapi setiap kami yang mendengarkan firman Engkau, sehingga firman yang ditaburkan boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dari dalam hati kami berlipat ganda bagi kemuliaan Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, sehingga kata-katanya juga boleh sesuai dengan kehendak Engkau. Oleh Roh-Mu yang kudus dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat pagi jemaat. Dimanapun kita berada, kita sangat-sangat bersyukur pagi hari yang cerah ini kita bisa melihat Tuhan masih tetap menyertai kita. Selama beberapa waktu berjalan, beberapa orang di karantina, beberapa orang terpaksa harus mendekam diri di rumah. Tetapi sampai hari ini Tuhan masih menjaga kita, memberikan kita sebuah sukacita yang berbeda. Saya dengar dari beberapa teman, mereka katakan, bro, kita di karantina malah kita mendapatkan banyak hal yang baik, ya. Malah kita menjadi lebih dekat satu sama lain. Waktu makan bersama-sama dengan keluarga jadi lebih banyak. Hubungan ayah dengan anak, hubungan ibu dengan anak, hubungan suami dengan istri menjadi lebih baik. Ini adalah salah satu efek positif daripada COVID-19. Dan kita percaya bahwa di dalam setiap hal yang buruk, Tuhan selalu menyisakan hal yang baik. Tuhan selalu menciptakan sebuah keadaan-keadaan yang baik untuk kita bisa semakin bertumbuh. Kalau pusat perhatian kita bukan pada keadaan, bukan pada situasi yang buruk, tetapi kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Dan saya percaya di dalam masa-masa ini kita tidak tahu sampai kapan, walaupun kita mendengar di berbagai negara sudah ada penurunan, di negara lain ada peningkatan, tetapi apapun itu, selama kita mau taat kepada Tuhan, kita taat kepada aturan daripada pemerintah yang memang menganjurkan supaya kita semua mengurangi pertemuan-pertemuan, kita akan bisa melewati badai ini bersama-sama. Amin. Dan di dalam bulan ini juga kita membahas atau kita akan mendalami tentang bagaimana mengasihi satu sama lain. Bagaimana kita bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh lagi mengasihi satu sama lain. To be devoted in one another in love. Supaya kita bisa lebih lagi menciptakan lingkungan kasih di dunia yang begitu penuh dengan kebencian ini. Khotbah saya pada pagi hari ini adalah love and fear. Saya ingin membacakan firman Tuhan kepada kita di 1 Yohanes pasal yang keempat. Love and fear adalah dua kata yang sangat menarik. Dan ini adalah kata yang ditulis langsung di dalam kitab 1 Yohanes. Tetapi yang menarik sebenarnya kalau kita baca ayat ini, kita akan menemukan bahwa ada nuansa yang berbeda di antara love dan juga fear. Tapi yang saya mau tanya kepada kita saudara-saudari sekalian, di dalam apa kita hidup hari ini? Apakah kita semakin semangat di dalam mengasihi atau semakin terkonsumsi di dalam rasa takut? Semakin mau berjuang untuk bisa mengasihi orang dengan cara yang berbeda atau semakin menarik diri karena ada ketakutan dan kepanikan di dalam kehidupan kita? Beberapa orang yang kecewa atas keadaan-keadaan ini. Mereka merasa, buat apa saya melakukan ini kalau saya harinya menderita? Buat apa saya memberikan ini? Di mana Tuhan?
yang peduli akan kehidupan kita. Kemarin kita berkumpul dengan beberapa teman dari salah satu grup. Mereka katakan salah satu hal yang paling menakutkan ini adalah karena ekonomi yang akan semakin rusak, dan itu akan memungkinkan terjadinya resesi ekonomi dunia. Beberapa orang takut, pedagang, bisnismen, orang kerja, semuanya merasa was-was kira-kira apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apa yang kita akan lihat di tahun 2021? Akan seperti apakah konstelasi dunia di masa yang akan datang? Beberapa orang merasa bahwa situasi ini unpredictable. Tetapi kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Mereka-mereka yang bergantung dan berfokus kepada Tuhan, mereka tidak dihidupi oleh ketakutan, tetapi justru memotivasi mereka semakin mau mengasihi bagi satu sama lain. Saya ingin tanya, saudara-saudari, di dalam apa kita hidup hari ini? Apa yang kita maknai selama 1,5 bulan ini berlangsung? Apakah kita lebih melihat Tuhan dengan jelas, atau kita melihat problem dengan lebih menakutkan? Di 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ini sangat menarik. Dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau beberapa waktu yang lalu kita belajar bahwa lawan daripada kasih adalah benci. Tetapi di dalam konteks ayat ini dikatakan bahwa lawan daripada kasih adalah ketakutan. Nah, ini bagaimana hubungannya? Kemudian beberapa orang mulai berpikir, bukankah ketakutan itu penting juga dimiliki oleh orang kepada Tuhan? Sekarang ketakutan yang mana? Begitu juga dengan kasih. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa ada namanya kasih yang tidak jujur atau tidak tulus, atau kasih yang pura-pura. Ini akan mengantarkan kita untuk memahami, mengasihi satu sama lain, untuk menunjukkan kasih yang jujur, yang murni, yang tulus kepada satu sama lain. Kita mesti betul-betul memahami apa yang Tuhan maksud dengan kasih. Kalau kita lihat kasih dengan ketakutan atau love and fear adalah dua kata yang disandingkan, yang dimiliki oleh Tuhan dan juga iblis. Ternyata kasih dimiliki oleh Tuhan di satu sisi, tetapi juga ada kasih yang dimiliki oleh iblis. Nah, kalau kita tidak sensitif, tidak bisa memahami situasi ini, kita akan terjebak di dalam pemahaman yang salah. Karena kata kasih yang dimaksudkan di sini namanya adalah agape. Agape adalah sebuah kasih yang tidak bersyarat, atau kasih yang umumnya dimiliki oleh Tuhan, yang Tuhan berikan kepada manusia secara cuma-cuma. Tetapi kita sudah lihat di Roma pasal yang ke-12 beberapa waktu yang lalu dikatakan bahwa biarlah kasih itu tidak pura-pura, karena ternyata ada agape yang hipokrit. Tuhan katakan biarlah agape kamu anipokritos, sebuah kasih yang tulus, sebuah kasih yang sincere, yang kita sebut dengan kasih yang positif. Karena ada ternyata kasih yang negatif. Selanjutnya dikatakan ada lagi namanya ketakutan, atau dalam bahasa Yunani disebut itu namanya phobos, yang hari ini diistilahkan di dalam kosakata psikologi menjadi fobia atau ketakutan yang berlebihan. Tetapi ketakutan yang dimaksudkan di sini adalah sebuah cara untuk menghindari masalah yang dihadapi oleh manusia. Orang menjadi bukannya takut akan Tuhan, tetapi menjadi ketakutan akan Tuhan. Ketakutan akan Tuhan mereka tunjukkan dengan ketakutan akan menghadapi masalah. Masalah yang ada membuat mereka jadi takut, membuat mereka jadi menarik diri. Kenapa? Karena ada dua jenis fobia. Satu namanya fobia yang positif. Fobia yang positif membuat kita menjadi takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan, seperti di 1 Petrus dikatakan kita takut Tuhan, tapi juga kita hormati Raja. Kemudian yang kedua dikatakan ada fobia yang negatif. Fobia yang negatif itu adalah orang jadi jauh daripada Tuhan. Bukannya takut Tuhan menjadi tunduk, tetapi orang menjadi jauh daripada Tuhan
malah semakin mendekati dunia. Sementara dunia sendiri menakutkan buat mereka. Lihat betapa terjebak manusia hari ini kalau manusia tidak memahami ketakutan yang sebenar-benarnya. Dan ternyata kalau kita lihat di dalam Alkitab, love and fear diproduksi oleh Tuhan dan juga iblis. Allah menciptakan, karena Allah sendiri adalah kasih. Allah sendiri adalah kasih itu, dan dia mau berikan kepada manusia. Ini yang kita sebut dengan kasih yang positif atau kasih yang tulus. Kasih yang tulus ditandai dengan satu kata, dikatakan sungguh-sungguh. Tidak ada agape yang tidak sungguh-sungguh. Tetapi ada juga agape yang kelihatannya agape tetapi itu tidak sungguh-sungguh. Itu adalah yang diproduksi oleh iblis. Kasih yang pura-pura, kelihatannya mengasihi tapi ada motivasi di balik kasih itu. Itu adalah kasih yang pura-pura. Begitu juga dengan ketakutan. Ada yang diproduksi oleh Tuhan, ada juga yang diproduksi oleh iblis. Yang diproduksi oleh Tuhan mengakibatkan kita takut yang membuat kita tunduk. Tetapi yang diproduksi oleh iblis, takut yang membuat kita menjadi lari daripada Tuhan. Lihat, sangat tipis antara love dengan fear. Dan inilah yang membawa orang kalau punya rasa takut yang diproduksi oleh iblis. Ayat 17 dikatakan, 1 Yohanes 4 ayat ke-17, dia katakan begini, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ini dikatakan bahwa keberanian yang dimaksudkan, ketiadaan rasa takut yang dimaksudkan, yang menjadi ultimate ketakutannya adalah hari penghakiman. Kenapa? Karena hari ini banyak orang takut, bukan atas hari penghakiman. Dalam hal apa mereka takut? Mereka takut hal-hal yang sifatnya di dunia. Dan ini yang dibahas di dalam ranah psikologi. Orang membahas tentang fobia. Dan bahkan yang menarik ada beberapa fobia yang lucu, saudara-saudari. Ya, ada satu fobi namanya fobi datang ke gereja. Namanya eklesiofobia. Orang takut datang ke gereja. Saya berharap orang hari ini tidak datang ke gereja bukan karena eklesiofobia, tapi karena memang saran daripada pemerintah. Saya tahu banyak brother sister kita, saudara-saudari kita di berbagai tempat, keinginan mereka yang paling besar, apa yang mereka pengen, kalau COVID-19 berakhir, mereka mau datang rame-rame ke gereja, ketemu dengan saudara-saudari. Itu berarti apa? Rasa takut yang bukan dari iblis, tetapi rasa takut yang daripada Tuhan. Amin. Tetapi somehow kadang-kadang di dalam kehidupan kita bisa tercampur dengan rasa takut yang dari Tuhan dan rasa takut yang dari dunia atau dari iblis yang membuat kita fobi akan beberapa hal. Bahkan hari ini ada orang begitu takut akan wabah yang terjadi hari ini lebih daripada ketakutan akan hari penghakiman. Saya ingin tanya hari ini saudari, kalau seandainya hari penghakiman datang, apakah kita siap? Kalau seandainya Tuhan datang hari ini dan Kristus akan menghakimi manusia dengan adil, apakah kita siap? Beberapa orang katakan, ya kita mah siap-siap aja bro, karena kan kita nggak tahu gimana caranya Tuhan menghakimi. Saudara-saudari, saya mau kasih tahu, Alkitab katakan bahwa firman inilah yang akan menghakimi kita pada akhir zaman. Amin. Pada hari penghakiman, firman Tuhan yang akan menghakimi kita. Artinya apa? Hari ini pun kita tahu kita bisa diselamatkan atau tidak. Kita sangat bersyukur di sela-sela COVID ada beberapa orang saudara dan saudari bahkan mengambil keputusan untuk mau rekonsiliasi dengan Tuhan, bertobat dari dosa-dosanya, memberi diri dibaptis di dalam Tuhan. Luar biasa. God is good, God is awesome. Kenapa? Karena mereka lebih takut hari penghakiman daripada COVID. Karena ini yang ramai sekarang dibahas. Ini nih, kalau kita lihat gambar ini. Ini adalah rilis terakhir dari pemerintah Amerika Serikat yang mengambil gambar COVID-19. Lihat bentuknya. Kalau kita lihat, memang berbentuk corona katanya, berbentuk crown ya. Ada yang merah, di dalamnya bulat. Ini yang paling menakutkan sekarang. Tetapi saya mau tanya, saudara-saudari, ada gambar yang lain
Ini adalah image tentang hari penghakiman. Kalau orang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat menakutkan. Saya ingin tanya, yang mana yang lebih menakutkan kita? Corona atau akhir zaman? 1 Yohanes 4 ayat 17 dan 18 berkata, kalau orang punya produksi love dari iblis, justru akan menghasilkan fear yang dari iblis. Tapi kalau orang memiliki love daripada Tuhan, dia juga akan memiliki fear yang benar terhadap Tuhan. Hari penghakiman dikatakan adalah hari yang sangat amat menakutkan. Ini hanya beberapa contoh. Kalau kita lihat di Ibrani 10 ayat 31 dikatakan, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Wow. Matius 13, Matius 22, 24, 25, Lukas 13 dikatakan bahwa pada hari penghakiman, orang-orang yang tidak masuk di dalam kerajaan kekal akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Dikatakan di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Lukas 21 ayat 34 dikatakan bahwa kedatangan Tuhan tiba-tiba dia akan datang seperti jerat. Jadi kalau orang nggak siap, mereka akan kaget. Terus terang. Kalau kita saksikan beberapa waktu yang lalu, sebelum COVID datang ke Indonesia, masih ingat nggak saudara-saudari di bulan Februari, after Valentine, kita sudah lihat beberapa orang di Wuhan sedang dikarantina. Kemudian ada kapal pesiar. Kemudian ada warga Indonesia harus dikarantina di salah satu pulau. Waktu itu orang-orang masih bercanda. Tapi kita masih ingat bagaimana di awal bulan Maret, ketika Presiden mengumumkan bahwa di Indonesia positif ada orang yang kena COVID. Tiba-tiba peta dunia, peta Indonesia berubah secara drastis. Apa yang kita pikirkan tadi sebagai satu hal yang jauh daripada kita, tiba-tiba langsung masuk seperti masuk ke dalam rumah kita. Dan itu sangat menakutkan kita. Beberapa orang melihat ini sebagai satu jerat. Tetapi ini nggak ada apa-apanya saudara-saudari dibandingkan hari penghakiman. Karena dikatakan hari penghakiman itu datang seperti pencuri di waktu malam. Sangat menakutkan. Tiba-tiba pertanyaannya adalah, are you ready? Are you ready pada hari penghakiman? Saya sangat percaya Tuhan begitu baik. Beberapa teman kita sudah mulai bicara pada satu sama lain. Mungkin sebelum-sebelumnya di dalam grup WA kita banyak sekali cerita-cerita yang lucu-lucu tentang COVID, betul ya? Tapi saya mau kasih tahu saudara-saudari, in reality this is not a joke. Ini bukan lucu-lucuan. Ini sangat-sangat mengerikan efeknya. Tetapi lebih daripada itu, yang jauh lebih mengerikan adalah hari penghakiman. Kalau orang tidak punya kasih yang daripada Tuhan, ketakutan mereka akan berasal, akan muncul daripada iblis. Mereka tidak akan berani menghadapi hari penghakiman. Tetapi kalau orang memiliki kasih yang daripada Tuhan, agape yang anipokritos, agape yang tidak pura-pura, mereka akan memiliki keberanian percaya pada hari penghakiman. Amin. Tuhan sangat ingin kita memiliki keberanian percaya pada hari penghakiman. So, bagaimana caranya untuk kita bisa keluar dari ketakutan dunia hari ini? Bagaimana caranya? Karena kita ada di dunia, kita tahu bahwa tokoh di balik ketakutan dunia, teror yang terjadi di dunia diprovok oleh iblis. Gak ada cara lain selain daripada kita mengalami kasih Allah yang sempurna. Di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11, di sana dikatakan begini. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita
dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Wow, ini luar biasa. Kalau kita highlight di ayat yang ke-11 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, jika Allah sedemikian mengasihi kita, jika Allah sangat sungguh-sungguh mengasihi kita, atau Allah begitu agape anipokritos terhadap kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tapi ada satu kata yang sebenarnya missing di situ. Hendaklah kita, haruslah kita juga saling lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi. Jikalau Allah begitu anipokritos sama kita, begitu sincere kepada kita, agapenya Tuhan tinggal di dalam kita, enggak ada cara lain di dalam diri kita selain daripada apa? Sincere untuk mengasihi orang lain. Karena kita tidak lagi ada rasa takut yang daripada iblis. Yang ada adalah belas kasihan. Yang ada adalah cinta kasih, kepedulian kepada orang lain. Ini yang sangat luar biasa. Jadi apa bukti bahwa kita mengalami kasih Allah? Apa bukti bahwa kasih Kristus ada di dalam diri kita? Itu akan terlihat dengan cara hidup kita yang sungguh-sungguh mengasihi. Saya sangat bersyukur kita punya beberapa tim COVID-19 di dalam gereja. Yang saya sangat hargai ya apa yang dilakukan oleh tim COVID kita. Mereka betul-betul peduli dengan beberapa orang, beberapa saudari yang mengalami pergumulan. Saudara-saudari yang mengalami masalah di dalam pekerjaan, terutama di sektor non formal. Kesulitan di sana, kesulitan di sini. Saya melihat saudara kita ribut dan kawan-kawan. Mereka menembus barikade-barikade COVID. Mereka menembus dan bahkan melakukan berbagai jenis pelayanan. Bahkan ada saudari kita kehilangan ibunya di saat-saat COVID. Tetapi mereka begitu tegar dan tim COVID kita 9, tim caring kita betul-betul mau bekerja, mau melayani, mau memberikan yang terbaik. Tim doa datang, mengasihi dan berdoa untuk orang yang sakit. Bahkan di saat-saat yang sulit mereka mau memperkenalkan Yesus kepada orang yang sakit. Luar biasa. Saya mendengar itu, saya bilang, wow, God is good. Orang-orang di dalam jemaat justru semakin menunjukkan kasih mereka dengan sungguh-sungguh. Bahkan di saat ketakutan dunia sedang merajalela. Saya mau tanya beberapa saudara-saudari yang hari ini mungkin berada di rumah. Ada nggak hal yang kreatif yang kamu sedang pikirkan untuk menunjukkan kasih kepada orang lain dengan cara yang berbeda? Atau kita mendekam di rumah dan berpikir dan mulai kesal. Mau sampai kapan ya? Gua udah nggak bisa makan makanan kesukaan saya. Aku udah nggak bisa jalan-jalan ke tempat yang saya suka. Aku nggak bisa lagi traveling. Aku nggak bisa lagi ini. Aku nggak bisa lagi begitu. Atau kita berpikir, wow, hari ini adalah saat dimana saya akan memberikan kasih yang jauh lebih sungguh-sungguh dengan cara yang berbeda kepada orang lain. Hati-hati, saudara-saudari. Karena ternyata kasih yang daripada Allah, agapenya Allah bisa tergerus kalau kita tidak bersungguh-sungguh di dalam kasih kepada satu sama lain. Masih ingat beberapa minggu yang lalu kita berbicara kalau pusatnya bukanlah Kristus, bukanlah Yesus yang datang sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Ternyata ada saudara-saudara palsu yang ada di dalam jemaat yang ditulis di 1 Yohanes dikatakan mereka adalah anti-Kristus. Siapa anti-Kristus? Anti-Kristus adalah mereka ada di antara kita tetapi mereka tidak sungguh-sungguh ada di antara kita. Tetapi pada akhirnya kita tahu bahwa kasih yang mereka punya adalah setengah-setengah. Mereka pilih-pilih, mereka tidak sungguh-sungguh di dalam menunjukkan kasih kepada orang lain. Oleh karena itu mengalami kasih Allah. Ketika orang percaya kepada Kristus, bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Mereka harus belajar untuk mengasihi. Tetapi mengasihi itu gak bisa berhenti hanya kasih yang coba-coba. Atau kasih yang zeteo. Ada kasih yang berbeda yang mereka perlu lakukan. Mereka harus sungguh-sungguh mengasihi. Devoted to one another in love. Mereka harus lebih sungguh-sungguh menunjukkan kasih. Di saat-saat sulit seperti ini kita mau menunjukkan kasih yang lebih sungguh-sungguh lagi. Peduli kepada orang lain. Mendoakan saudara-saudari kita. Bertanya kabar mereka. Sedapat-dapatnya apa yang bisa kita bantu mereka supaya meringankan beban mereka. Itulah kasih yang sungguh-sungguh. Apalagi dengan musuh. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengasihi, dengan musuh pun kita akan seberusaha mungkin berdamai dengan saudara-saudara kita. Dengan musuh kita bahkan kita usahakan perdamaian.
Dengan siapa lagi? Dengan orang lain yang belum mengenal kasih Bapa. Kita pun mau sungguh-sungguh mau menunjukkan kasih Bapa kepada mereka. Supaya mereka bisa menerima kasih Bapa yang tulus, yang anipokritos itu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Beberapa orang hari ini sudah menjalin hubungan-hubungan dengan orang-orang yang asing lewat media online. Kita sangat memuji Tuhan. Ini adalah satu proses percepatan mengasihi dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau kita semakin sungguh-sungguh mengasihi, dikatakan kasih Allah sempurna di dalam diri kita. Kalau kasih Allah sempurna di dalam diri kita, kita akan memiliki keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena keberanian percaya pada hari penghakiman itu sangat mengerikan. Kalau tanpa kasih yang sempurna dari Tuhan, kita akan gak berani, kita akan setengah-setengah berani. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kalau orang tidak menerima kasih yang sempurna pada hari penghakiman, dia maju mundur. Maju kena, mundur kena. Kayak cerita warkop. Betul ya? Maju gak bisa, mundur juga gak bisa. Bayangkan, karena gemetar gak ngerti. Tetapi kalau kita punya kasih yang sempurna, yang kita terus proses. Ini dia prosesnya. Kita akan punya keberanian pada hari penghakiman. Inilah yang disebut dengan iman yang mengalahkan dunia. Inilah iman yang melihat dunia hari ini tidak lagi semenakutkan dibandingkan pada hari penghakiman. Kematian Kristus di kayu salib. Dikatakan di kitab Roma, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kekuatanmu? Dikatakan sengat maut, yaitu dosa, telah dikalahkan oleh kematian Kristus di kayu salib. Sehingga nggak ada lagi yang perlu menakutkan kita. Saya tahu corona menyedihkan, membuat beberapa orang panik. Tetapi ingatlah saudara-saudari, itu tidak lebih menakutkan dibandingkan hari penghakiman. Artinya apa? Kalau kita sudah punya keberanian percaya pada hari penghakiman, apa yang kita alami di dunia hari ini, kita akan tabah, kita akan kuat, kita akan semakin dibentuk karakter kita di dalam Tuhan. Untuk kita semakin memaknai masalah ini di dalam membangun hubungan dengan Tuhan semakin hari semakin baik dan semakin indah. Amin. Keindahan hubungan di dalam situasi yang sulit ini. Inilah sebenarnya blessing in disguise daripada Tuhan. Iblis mencoba memberikan teror, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Masih ingat 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan biasa, yang tidak akan melampaui kekuatanmu. Karena Allah setia, Dia tidak akan membiarkan dirimu dicobai oleh melampaui kekuatanmu. Apabila kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Dia akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita punya keberanian percaya. Dia akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita bisa bersuka cita bahkan di dalam keadaan yang sulit sekalipun. Itu sebabnya di 1 Yohanes 4 ayat 17 dikatakan, kalau kita baca di dalam teks NIV dikatakan, this is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. Gimana caranya kita punya confidence pada hari penghakiman? Dikatakan, in this world we are like Jesus. Artinya apa? Proses perjalanan kita di dalam mengasihi supaya kasih yang sempurna. Kalau terminologi kasih yang sempurna di dalam 1 Yohanes, itulah yang dimaksudkan dengan Yesus. Yesus adalah kasih yang sempurna. Bahkan ada beberapa kata dikatakan firman yang hidup. Itu adalah Yesus. Semua ini merujuk kepada Yesus. Karena pusat seluruh kasih Tuhan itu ada dalam diri Yesus Kristus. Menjadi seorang murid Yesus, kita memiliki kasih daripada Bapa. Apa yang Yesus lakukan ketika Dia ada di bumi? Kita tahu, dari kayu palungan di Bethlehem sampai kayu palang di Golgota, kehidupan Yesus adalah penderitaan. Tetapi Yesus memaknai penderitaan demi penderitaan demi penderitaan sampai pada akhir hayat Dia di bumi. Dia tetap bertekun dan tabah. Dan Dia katakan, aku mengasihi kamu. Aku mau mati buat kamu. Makanya di salib dikatakan, sudah selesai. It is finished. Tuhan mengasihi kita sempurna. Kasih yang sempurna itulah yang dibuktikan Yesus di kayu salib. Jadi kalau orang mengalami Yesus di dalam hidupnya dan terus mempraktekkan kasih itu kepada orang lain dari agape yang dia terima dari Tuhan, sesungguhnya dikatakan kasih Allah sempurna di dalam diri kita. Amin. Di dalam level-level tertentu. Dikatakan jika kita dalam derajat tertentu atau dalam level tertentu, bahasa Indonesia dikatakan katos. Jikalau katosnya kita
sama seperti Yesus. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada model yang jauh lebih sempurna di dalam kasih selain daripada Yesus. Yesus mengasihi orang yang lemah. Yesus bergaul dengan para penjahat, para pendosa. Yesus menyentuh orang-orang yang sakit. Dia peduli dengan orang-orang yang ditinggalkan. Bahkan dia menghardik setan daripada orang yang kerasukan. Dia mengasihi perkawinan yang ada di Kana, yang stres, menjadikan air jadi anggur, membuat air menjadi anggur. Inilah kasih yang Tuhan tunjukkan kepada orang, kepada kelompok, kepada bangsa, dan seluruh dunia ini. Inilah model yang kita dapatkan dari Yesus. Itulah sebabnya di ayat 18 katakan, jikalau orang memiliki kasihnya Kristus, dia akan memiliki keberanian pada hari penghakiman. Love and fear adalah dua produksi, dua terminologi yang ada di dunia hari ini, yang sangat tipis. Kalau orang hanya menerima kasih yang dari iblis, atau kasih yang hipokrit, hasilnya adalah apa? Fobi yang negatif. Ada apa-apa takut, ada apa-apa takut. Tetapi yang lucunya adalah begini, banyak orang hari ini takut sama dunia, tetapi sebaliknya orang juga sangat mencintai dunia. Lucu ya, kalau kita baca di 1 Yohanes, dikatakan bahwa apa yang ada di dunia ini, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan gangguan hidup, itu semua berasal dari dunia, bukan dari Bapa. Jikalau orang hidup di dalamnya, orang mencintai dunia dengan cara apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Bukankah itu yang kita alami beberapa waktu yang lalu di dunia? Ketika kita lagi warawiri di dunia sebelum COVID, betul ya? Pengen mau beli ini, pengen mau beli itu, betul ya? Memuaskan hawa nafsu ini, memuaskan hawa nafsu itu. Kemudian apa? Keangkuhan hidup dan yang lain-lain. Bukankah itu yang hari ini di dunia beberapa waktu yang lalu sedang dipertontonkan? Masih ingat, bahkan sebelum COVID, terjadi ada perang dagang antara China dengan Amerika. Mereka mau mempertontonkan siapa yang paling dikdaya, siapa yang paling hebat. Mereka mau coba bahwa ekonomi saya lebih bagus daripada ekonomi kamu. Aku lebih berkuasa daripada kamu. Bukankah itu keangkuhan hidup? Tetapi Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dia mau membuat kita pause sejenak dan memikirkan makna hidup dalam waktu 1,5 bulan ini. Apakah kita telah menerima produksi kasih yang benar yang daripada Allah? Atau selama ini kita hidup di dalam kepura-puraan? Hasilnya adalah apa? Kita tidak takut akan dunia. Tetapi kalau kasih kepura-puraan yang dari iblis, kita akan sangat ketakutan dengan dunia. Kita mulai stres. Kenapa? Karena dunia begitu menguasai kita. Dunia begitu mengikat kita. Masih ingat dengan orang yang kaya yang datang kepada Yesus yang dia bilang bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus katakan apa? Pergi juallah hartamu, bagi-bagi sama orang miskin. Kalau sudah habis, kamu datang sama saya dan ikut saya. Apa yang ditulis di Alkitab? Orang itu pulang dengan sangat sedih karena sangat banyak hartanya. Saya suka membaca ayat itu dengan mengatakan begini, bukan karena hartanya banyak, tapi karena hartanya sangat menguasai dia. Karena dunia begitu menguasai dia. Dia pengen mengasihi Tuhan, tetapi kasih yang dia punya terbatas kepada kasih yang dunia punya, bukan kasih agapenya Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan sangat ingin kita merasakan kasih agapenya Tuhan, supaya kita bisa devoted to one another in love. Tanpa agapenya Tuhan, kita nggak mungkin memiliki filia storge kepada orang lain. Nggak mungkin kita mengambil orang-orang menjadi bagian dari menjadi keluarga kita, karena orang lain adalah orang asing. Tetapi kalau kita memiliki agapenya Tuhan, kalau kita punya agapenya Tuhan, kita akan punya filia yang betul-betul storge, betul-betul membawa orang lain menjadi keluarga kita. Jadi kalau kita lihat sekarang, ada satu perbandingan yang menarik. Bahwa kasih yang sempurna atau kasihnya Tuhan dengan ketakutan yang daripada iblis. Kalau kita sudah lihat jelas, kasih Tuhan seperti ini, ketakutan yang dari iblis seperti ini. Love tidak akan takut pada hari penghakiman. Tetapi kalau orang punya fear, phobos, dia akan takut pada hari penghukuman. Kalau dia punya love, dia akan takut Tuhan. Tetapi kalau dia punya fear, dia akan takut kematian dan maut. Kalau orang punya love, dia akan semakin sungguh-sungguh mengasihi. Tapi kalau orang punya fear, dia semakin takut mengasihi, makin hitung-hitungan. Kalau saya kasih ke orang lain, nanti saya persiapannya gimana? Nanti habis, duit saya habis kalau saya kasih ke orang lain. Dia mulai hitung-hitungan. Kalau orang punya love, kasih Allah bertumbuh sempurna di dalam dirinya. Tapi kalau orang punya fear,
Kasih Allah mati perlahan-lahan. Tetapi kalau orang punya kasih, punya love, sukacita dia dalam penderitaan. Tetapi kalau orang punya fear, dia akan sukacita dalam kemudahan. Kalau semuanya diperlancar, dia sukacita. Kalau dipersulit, dia duka cita. Bayangkan, inilah hidup yang didrive oleh kasih yang pura-pura. Maka ketakutannya pun ketakutan yang negatif. Kalau orang punya love, dia akan bertekun di dalam doa. Tapi kalau orang punya fear, dia akan berdoa, tapi sudah tanpa iman lagi. Dia doa, dia takut. Dia doa, dia takut. Dia doa, dia takut. Kemudian dia takut, dia doa. Dia takut lagi. Kalau orang punya love yang daripada Tuhan, cara dia melihat akan sangat berbeda. Love and fear. Produksi love apa yang kita punya? Produksi fear apa yang kita punya? Apakah kita dapat love yang daripada Tuhan? Atau kita dapat love yang daripada iblis? Love yang daripada Tuhan disebut kasih yang sempurna. Love yang dari dunia adalah kasih yang hipokrit. Masih ingat di Lukas pasal yang ke-16. Dikatakan bahwa dunia atau mammon, dikatakan dia adalah tidak jujur. Mammon itu tidak jujur, saudara-saudari. Dunia tidak jujur. Dia memberikan, menjanjikan kebahagiaan kepada kita, tapi sungguhnya tidak. Beberapa orang berpikir, kalau saya memiliki ini, kalau saya punya ini, kalau saya punya itu, kalau saya dapat ini, kalau saya dapat itu, saya pasti akan merasa senang. Tetapi orang dapatkan itu, apakah mereka betul-betul merasakan kebahagiaan yang mereka bayangkan? Ternyata tidak. Betapa banyak orang hari ini bahkan justru lebih takut daripada sebelum mereka memiliki. Tapi kalau orang memiliki kasihnya Tuhan, dunia tidak lagi menjadi sebuah gangguan buat mereka. Yes, kita harus tetap bekerja keras, tetap kita harus fokus, tidak harus tetap memberikan yang terbaik di dunia. Kita nggak bisa jadi tidur-tiduran di rumah dan menunggu Yesus datang. Tidak, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Alkitab berkata, bekerjalah selama hari masih siang, karena akan ada waktunya. Malam akan datang. Artinya apa? Selama kita ada di dunia ini, kita akan bekerja untuk memberi buah. Artinya apa? Kita tidak fokus untuk mencari harta di dunia, tetapi kita fokus mengumpulkan harta di sorga. Mengumpulkan harta di sorga ada di bumi. Dan itu akan membuat kasih itu makin sempurna, memproduksi kasih. Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan bekerja dengan luar biasa. Dengan itulah dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 17 dan 18. Dengan itulah kasih Allah itu sempurna di dalam kita. Kalau kita lihat inti daripada 1 Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dia berbicara sebenarnya tentang bagaimana mengasihi dengan benar saudara-saudara. Karena ada saudara-saudara palsu, ada saudara-saudara asli. Makanya kita di sini belajar sekarang ini, saudara-saudari. Lewat COVID ini, kita jadi semakin mengerti mana yang sungguh-sungguh saudara, mana yang sebenarnya pura-pura jadi saudara. Kita akan melihat di mana kasih yang betul-betul nyata ditujukan, di mana kasih yang pura-pura. Tapi saya sangat bersyukur, jemaat berjuang untuk menunjukkan kasih yang sempurna. Orang-orang yang tadinya tidak datang di dalam pertemuan ibadah, mereka mulai datang di dalam keluarga Zoom, keluarga Google, keluarga Jitsi, keluarga yang lain-lain. Mereka mau bersama-sama, mau berfellowship. Mereka mau menggandeng satu sama lain. Dan kerinduan itu makin datang. Dan saya melihat inilah promonya Tuhan untuk menunjukkan kasih yang sempurna kepada kita. Amen. Saya bisa melihat sekarang, bulan COVID inilah bulan promo kasihnya Tuhan. Kalau saya disuruh menyimpulkan, saya bisa simpulkan seperti itu. Dan saya katakan, bulan inilah bulan di mana Tuhan betul-betul mempromot kasih yang sempurna kepada manusia dengan cara yang begitu mudah. Bukan cuma di wilayah kita, tetapi di seluruh dunia dengan cara yang begitu mudah, saudara-saudari. Apakah kasih kita diproduksi oleh Tuhan atau diproduksi oleh dunia? Kalau kasih kita diproduksi dari Tuhan, rasa takut kita hanya kepada Tuhan. Tetapi kalau kasih kita diproduksi dari dunia, rasa takut kita juga kepada dunia. Saya berharap di dalam menyikapi situasi yang tidak mudah ini, kita makin terus bertumbuh di dalam kasih. Pertumbuhan kita di dalam kasih, kita tunjukkan kepada kasih kepada orang lain makin sungguh-sungguh. Ketika kita makin bersungguh-sungguh mengasihi, kita makin siap pada hari penghakiman. Karena itu tidak lagi menakutkan kita. Tidak ada satu pun hal yang menakutkan kita. Karena dikatakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna membuat kita menjadi sempurna di dalam kasih. Dan itulah yang menjadi sukacita kita, saudara-saudari.
Dan inilah yang membawa kita kepada kesiapan mental. Ketika kita mengambil perjamuan, ketika kita merayakan kematian Kristus, merayakan Paskah di dalam kehidupan kita, kita semakin diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi, bahkan di saat-saat situasi yang paling sulit sekalipun. Saya persilakan saudara-saudari, kita mempersiapkan roti dan anggur. Dan kita akan mempersiapkan hati kita mengingat akan kebaikan Tuhan dalam perjamuan kudus. Hatimu terukir namaku di matamu, terukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Saya akan membacakan di 1 Korintus
pasal yang ke-11. Mulai ayat yang ke-23. Dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita angkat roti bersama-sama. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang jelas Tuhan. Bagi kami yang setengah-setengah, mungkin kami akan sulit membedakan mana kasih yang pura-pura, mana kasih yang tulus, mana ketakutan yang positif, mana ketakutan yang negatif. Kami akan mengalami kesulitan untuk membedakan kasih yang dari Allah dan kasih yang dari dunia. Rasa takut kepada Allah atau rasa takut kepada dunia. Tapi firman Engkau sempurna. Engkau memberikan kepada kami pengertian yang lebih dalam. Untuk kami sungguh-sungguh meneliti hukum yang sempurna. Karena dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan kasih yang sempurna itu adalah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kematian anakmu Yesus Kristus di kayu salib menjadi satu titik tonggak untuk memperoleh kasih yang sempurna. Kasih agape Engkau begitu sempurna. Bahkan di dalam saat-saat seperti ini, di dalam 1,5 bulan ini kami tidak beribadah bersama-sama. Biarlah kami boleh semakin sempurna di dalam merasakan kasih-Mu. Betapa kaya, betapa hebat, betapa dahsyat kekayaan Engkau. Kasih-Mu untuk kami boleh transfer, untuk kami boleh bagikan kepada sebanyak mungkin orang di luar sana yang mungkin belum merasakan kasih Engkau. Tuhan, hari ini Engkau telah mempromosikan semuanya. Bulan promosi yang begitu heboh. Betul-betul diskon besar-besaran. Kami bisa menghubungi siapa saja dengan cara apa saja, dengan begitu mudahnya untuk berbagi kasih, untuk membawa sebanyak mungkin orang mengenal Engkau. Tuhan, terima kasih. Ada yang sudah menghubungi saudaranya di luar negeri yang gak pernah dihubungi. Dan mereka semakin terkoneksi satu sama lain. Dengan musuh sudah lebih berdamai. Tapi bantu kami, setiap kami, untuk bisa semakin mengerti bahwa kematian Kristus adalah dasar kami untuk memiliki keberanian, mengasihi, dan juga keberanian menghadapi hari penghakiman. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan Engkau. Sebentar ini juga kami akan mempersembahkan persembahan. Biarlah persembahan yang akan dikumpulkan sebentar ini semakin memberikan sukacita bagi kami di dalam memberi. Karena kami tahu itulah cara untuk bisa berbagi kepada satu sama lain. Bukan untuk membuat yang satu lebih berat dan kami kekurangan, tetapi supaya ada keseimbangan. Itu sebabnya firman Kau berkata, biarlah kami memberi dengan tertawa. Kami memberi dengan sukacita. Biarlah pemberian ini menjadi pemberian yang terbaik untuk menolong saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan dan kesusahan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk firman Engkau. Terima kasih untuk perjamuan yang luar biasa yang Kau telah modelkan kepada kami. Dan juga biarlah persembahan ini boleh menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Terpujilah Tuhan Engkau. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan.
Sambil kita mengumpulkan persembahan, Song Ministry akan membawakan lagu Allah Itu Baik. Sama-sama kita memuji Tuhan, karena Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Katakan dengan keras, Yesusku luar biasa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya maju kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk bersama-sama Tuhan mendengarkan firman Kau, bersama-sama untuk melakukan firman Kau Tuhan, dan bersama-sama Tuhan untuk kami bisa bertobat dan membagikan kasih Engkau kepada setiap orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sangat bersukacita ini. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar Tuhan, firman yang tertanam dalam hati kami, dapat kami bagikan kepada setiap orang Tuhan. Sehingga nama Engkau saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hai nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Lord, your love has saved us. Lord, your love has saved us. Precious blood has bathed us. Precious blood has bathed us. Now your message takes us Now your message takes us all around the world. all around the world. Can't you hear them? Hear them sing. The people there rejoicing with one voice. They are shouting, singing, Hallelujah.
are shouting, singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise is heard around the world. Against the demons fighting, Against the demons fighting, Holy Spirit guiding, Holy Spirit guiding, family we're uniting, uniting all around the world. all around the world. Can't you hear them singing? The people there rejoicing with one voice. They are shouting, singing hallelujah.